Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-6 di pembahasan aliran kausalitas dalam hukum pidana. Rekan-rekan yang berbahagia, aliran kausalitas ini memiliki konsep beban penemuan pertanggungjawaban pelaku dalam rentetan suatu peristiwa hukum pidana. Nah, di pertemuan 6 ini kita akan memfokuskan di berbagai macam aliran tersebut untuk mengetahui beban pertanggungjawaban pelaku kejahatan. Rekan-rekan sekalian, dalam konsep aliran kausalitas, selain untuk mengetahui tujuan beban pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, juga untuk menemukan konsep tolak ukur konkret terhadap siapakah yang bisa dan seperti apakah bentuk pertanggungjawaban dari berbagai macam instrumen dengan sistematika yang panjang. Di awal aliran kausalitas, rekan-rekan sekalian akan melihat konsep teori conditio sine qua non. Nah, di dalam konsep teori conditio sine qua non dalam hal pembuktian, di mana rekan-rekan sekalian akan melihat berbagai macam gambar yang menghubungkan antara orang satu dengan orang yang lain, maka kita akan bayangkan di sini bahwa pelaku sebenarnya memiliki posisi sangat jauh dengan korban dan memiliki posisi dan akibat jauh dari akibat yang dialami oleh korban. Namun, dalam tolak ukur teori syarat mutlak atau conditio sine qua non yang diperkenalkan oleh von Bury, itu dikatakan tiap-tiap perbuatan adalah sebab akibat munculnya akibat, atau tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Jadi semua syarat yang ada di dalam instrumen perbuatan tersebut itu benar-benar memiliki konsep tolak ukur positif untuk dikatakan sebagai suatu pertanggungjawaban. Maka kita lihat di sini. Rekan-rekan sekalian, di sini ada ilustrasi yang coba rekan-rekan sekalian lihat. A dan B. Nah, di sini telah terjadi, dikisahkan bahwa telah terjadi kematian atau telah terjadi suatu peristiwa di mana D kehilangan nyawa. Nah, kita akan mengasumsikan apa hubungan A dengan D dengan konsep teori sine qua non, conditio sine qua non. Di sini kita lihat, bila A tidak menyuruh B untuk membeli rokok, maka B tidak akan pergi ke toko C. Bila C mempunyai uang kembalian, maka C tidak akan menyuruh D untuk menukarkan uang tersebut ke toko E yang terletak di seberang jalan. Apabila toko E tidak di seberang jalan, maka D tidak akan menyeberang. Dan apabila mobil F tidak menyerempet D, maka D tidak akan luka ringan. Apabila G tidak membasuh luka D dengan air kotor, maka luka D tidak akan infeksi. Dan apabila H tidak membawa D ke rumah sakit, maka D tidak akan disuntik. Apabila dokter I tidak menyuntik D dengan obat suntikan yang salah, maka D tidak akan mati. Di sini D mati. Nah, pertanyaannya adalah di antara A, B, C, D sampai I, itu siapa yang telah melakukan atau siapa yang paling berhak untuk bertanggung jawab atas kematian D? Nah, mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah,
Menurut teori conditio sine qua non, maka dikatakan bahwa serangkaian faktor yang digambarkan tadi itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi suatu akibat yang terjadi. Andai kata faktor yang seperti ini tidak terjadi, misalnya tidak ada B, tidak ada D, tidak ada F, dan tidak ada I, di sini tidak ada, maka faktor atau hasil dari matinya si D itu tidak akan terjadi. Sehingga semua faktor yang ada di sini itu dimiliki ukuran dan tolak ukur sama dalam akibat yang akan tercipta dari kematian si D. Sementara dalam teori mengindividualisir, teori individualisir atau teori kasus, teori kepastian dari Kohler itu dikatakan bahwa memiliki tolak ukur sifat yang menimbulkan akibat yang terjadi. Nah, di sini akan diberikan tolak ukur konsep kepastian hukum dan pertanggungjawaban dari apa yang menentukan akibat itu terjadi. Apabila kita masuk ke konsep von Bury sebelumnya di conditio sine qua non, semua instrumen dari rangkaian orang-orang tersebut ini memiliki tolak ukur sama. Andai kata di antara mereka tidak ada, maka akibat yang tidak diinginkan itu tidak akan tercapai. Sementara di teori mengindividualisir, maka dikatakan di sini bahwa seorang yang sangat alergi terhadap racun, lalu racun dikonsumsi kepadanya dalam dosis tertentu, yang mana tidak akan mengakibatkan kematian terhadap orang tersebut. Apabila ia mati, maka alergi itulah yang menentukan daripada racun tersebut. Rekan-rekan sekalian, di sini dilihat bahwa konsep hubungan antara alergi dan racun di dalam konsep individualisir ini memiliki beban yang sangat berbeda. Maka yang jadi tolak ukur adalah akibat apa yang paling menentukan orang tersebut mengalami suatu peristiwa yang oleh hukum pidana dikatakan sebagai kematian misalnya, oleh hukum pidana. Jadi ketika kita mencari konsep pertanggungjawaban dalam kondisi seperti ini, apabila kita menggunakan teori individualisir, maka kita akan mengambil konsep yang paling menentukan. Di contoh ini, yang paling menentukan adalah alergi, suatu racun. Alergi, suatu racun, bukan racun itu sendiri. Jadi, hal yang menentukan dalam kematian korban adalah alerginya, bukan racunnya. Nah, inilah kalau kita melihat konsep mengindividualisir, tapi tetap pertanggungjawaban dilakukan oleh orang tersebut. Hanya saja yang dilihat di sini adalah yang paling menentukan dampak sebab yang paling menentukan kematian korban dari teori mengindividualisir ini adalah hal yang paling dekat dengan korban. Nah, dalam contoh ini adalah alergi. Nah, sementara dalam teori Ortman, individualisir khusus, di sini digambarkan bahwa A bermaksud membakar rumah B. Kita lihat contoh di sini. A bermaksud membakar rumah B yang atapnya dibuat dari jerami. Di atas rumah B, A meletakkan gelas pembakar. Sedemikian rupa sehingga apabila matahari menyinari gelas tadi akan menimbulkan panas api yang terjadilah kebakaran. Nah, di sini A berusaha membakar rumah B namun dengan instrumen alam, yakni dia membuat gelas gelas dengan cairan yang mudah terbakar. Namun dia tidak menggunakan instrumen api untuk membakar langsung rumah B, melainkan dia membiarkan sistem alam itu bekerja di atas rumah B, sehingga ketika matahari menyinari rumah B, maka rumah B tersebut terbakar karena cairan di gelas tersebut panas oleh sinar cahaya matahari. Nah, maka dikatakan di sini, apakah A bertanggung jawab atas rumah B? Dikatakan dengan teori mengindividualisir di kasus ini, maka dikatakan tidak, karena diakui bahwa kejadian yang dialami oleh B itu adalah keadaan alam. Kenapa? Karena tolak ukur yang paling menentukan adalah
yang paling akhir, keseimbangan antara syarat positif dan syarat negatif yang paling akhir di sini adalah matahari, karena matahari menyinari gelas dan gelas itu memiliki cairan yang mudah terbakar, serta atap rumah B yang memang mudah terbakar mengakibatkan kebakaran itu terjadi. Jadi A tidak masuk ke dalam konsep mampu bertanggung jawab, melainkan di sini adalah diakui keadaan alam. Berbeda dengan kondisius sine qua non, di mana berbagai macam instrumen dari jaringan instrumen tersebut memiliki tolak ukur yang sama. Apabila salah satu instrumen saja hilang, maka hasil ending yang terjadi itu tidak akan terjadi. Itu adalah konsep teori kondisius sine qua non. Sementara teori mengindividualisir ini akan melihat syarat yang paling tepat atau syarat yang paling menentukan terjadi kebakaran. Maka kebakaran ini akan mengantarkan pada instrumen seperti gelas yang berisikan cairan yang mudah terbakar. Namun konsep matahari yang menyinari gelas itu dan menciptakan kebakaran itu dianggap sebagai konsep keadaan alam. Nah, rekan-rekan sekalian, teori mengeneralisir atau teori umum menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Pertanyaannya adalah apakah perbuatan tersebut disadari atau tidak disadari pembuat perhitungan yang normal. Nah, kita akan lihat apakah perbuatan tersebut disadari atau tidak disadari oleh pembuat. Misalnya seperti ini. Karena dia menaruh gas yang bocor, lalu gas tersebut tanpa dia ketahui dan dia awasi digunakan oleh orang lain dan mengakibatkan kebakaran. Lalu pertanyaannya adalah apakah pembiaran dia, si A ini yang memberikan tabung gas kosong ini, bocor ini, itu bertanggung jawab penuh atas kejadian kebakaran yang terjadi atau meledaknya tabung gas yang terjadi. Nah, dalam teori mengeneralisir akan dilihat apakah pelaku si A ini memperhitungkan secara normal perbuatannya tersebut menaruh gas yang bocor itu ke rumah seseorang sehingga orang yang tidak mengetahui tersebut menggunakan gas itu dan terciptalah kebakaran. Nah, A ini akan dilihat bebannya, apakah dia mengetahui perbuatannya atau tidak. Nah, itulah yang disebut sebagai teori mengeneralisir. Selanjutnya, di dalam contoh teori mengeneralisir selanjutnya, kita akan lihat X memukul Y tepat kena perutnya. Yang kebetulan Y mengidap penyakit malaria akut dan limpanya bengkak. Akibatnya limpa Y pecah dan tidak lama kemudian meninggal. Pertanyaannya adalah, kalau kita menggunakan konsep teori von Kris di sini dengan teori seperti ini, maka apa yang digambarkan dalam contoh ini, maka pelakunya dianggap bersalah. Kenapa? Karena secara konsep ini harusnya pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut secara perhitungannya normal akan mengakibatkan kematian. Tentu pelaku menyadari seketika bertemu dengan korban, melihat mukanya pucat, lalu dia sakiti secara fisik atau dia aniaya secara fisik. Tentu secara perhitungan normal, dia akan mengetahui dampak dan akibatnya pasti akan buruk. Nah, itu perhitungan normal seperti itu. Nah, kalau perhitungannya seperti itu, menggunakan konsep von Kris, teori mengeneralisir umum, maka pelaku akan dipertanggungjawabkan. Pelaku pasti akan dipertanggungjawabkan. Sementara kalau kita menggunakan teori mengeneralisir umum, menggunakan konsep Ramlin, maka dikatakan, ya tentu pelaku tidak bersalah. Nah, pelaku tidak bersalah. Nah, kita lihat di sini. Akan diperhitungkan bahwa X memukul Y, harusnya dia menyadari perbuatan yang dia lakukan. Sementara dengan konsep teori von Kris, kalau andai kata dia tidak mengetahui
Misalnya dia tidak cakap mengetahui kalau orang pucat itu kalau dia aniaya akan berdampak buruk. Kalau kita menggunakan teori von Kris, maka kalau andai kata dia tidak mengetahui secara norma tersebut, dia tidak dipermasalahkan. Hanya saja kalau dia mengetahui secara cakap, tentu kita secara cakap kita mengetahui gitu. Kalau orang yang sedang pucat, sedang sakit, lalu kita perlakukan kasar seperti itu, pasti akan berdampak buruk. Pasti dengan konsep teori yang teori von Kris itu tidak bersalah. Sementara teori Ramelin itu dikatakan bersalah. Karena apa? Karena yang paling menentukan adalah pukulan dari X terhadap Y. Kan gitu. Seperti itu. Nah, teori mengeneralisir umum. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat konsep yang digambarkan oleh Simon, menggambarkan dua problem. Pertama, keadaan yang diketahui oleh pembuat sendiri. Kedua, keadaan yang diketahui oleh orang banyak, meskipun tidak diketahui oleh pembuat sendiri, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, yang saya katakan seperti awal, ada orang-orang yang tidak cakap mengatakan bahwa dia sakit, sehingga dia memutuskan memukul korbannya yang sedang mengalami sakit itu, pucat misalnya mukanya. Dengan tanda-tanda kepucatan seperti itu, dia tetap melakukan tindakan kekerasan. Nah, jika kita menggunakan teori ini, tentu dia akan bersalah. Kenapa? Karena sudah selayaknya orang cakap itu mengetahui, yang sudah bisa membedakan, itu sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan kepada orang sakit akan berdampak buruk. Nah, inilah teori keseimbangan gabungan. Sementara ada teori relevansi dari Metzger. Di sini dikatakan bahwa baik akibat secara kausalitas memunculkan keberadaan antara syarat dan sebab-sebab itu akan dikaitkan dengan konsep penafsiran undang-undang. Nah, dia akan menggunakan konsep penafsiran undang-undang. Nah, demikian pertemuan 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.